Baik, Ibu. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan jawaban nomor 2. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari 2000X1, PT Merapi ini melakukan investasi strategis dengan mengakuisisi 100% saham PT Tubagus ini senilai 450.000 dolar yang nilainya tepat sama dengan nilai buku aset neto PT Tubagus pada saat akuisisi, sehingga tidak timbul goodwill maupun selisih lebih dalam transaksi ini. Dengan kepemilikan penuh tersebut, PT Tubagus menjadi anak perusahaan atau subsidiary yang sepenuhnya dikendalikan oleh PT Merapi sebagai induk eh, sebagai induk perusahaan atau parent company. Nah, kemudian untuk pencatatan investasi ini dibagi menjadi dua dengan dua metode, ada perbandingan dengan metode ekuitas dan metode biaya atau cost method. Nah, metode ekuitas ini berdasarkan PSAK 15, yang mana nilai investasi disesuaikan di setiap periode berdasarkan bagian laba, rugi anak perusahaan, kemudian dikurangi dividen yang diterima. Nah, kemudian dividen mencerminkan kinerja anak perusahaan secara real time. Sedangkan untuk metode biaya, ini nilai investasinya di tetap dicatat sebagai harga perolehan awal dan pendapatan hanya diakui saat dividen diterima. Sini kinerja anak perusahaan tidak mencerminkan neraca induk, lebih sederhana. Kemudian pada akhir tahun 2000X1, PT Merapi wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi yang menggabungkan seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban kedua entitas sebagai satu kesatuan ekonomi dengan terlebih dahulu melakukan jurnal eliminasi untuk menghapus transaksi resiprokal antar perusahaan agar tidak terjadi pencatatan ganda. Nah, mungkin kita akan coba menggunakan metode ekuitas dulu. Di sini kita coba menghitung laba. Karena menggunakan metode ekuitas ini, induk perusahaan wajib mengakui bagian labanya secara proporsional, sehingga perlu mengetahui terlebih dahulu laba bersih yang dihasilkan oleh PT Tupagus sepanjang tahun 2001. Laba bersih ini dihitung dari sales dikurangi seluruh beban operasional PT Tubagus, di mana untuk salesnya itu sebesar 315.000, sedangkan untuk operasional itu ada tiga, ada COGS, Selling and Administration dan Depreciation Expense yang dijumlahkan sebesar 157.000 US dollar, US, mohon maaf. Nah, kemudian hasil pengurangannya itu menghasilkan laba bersih sebesar 158.000 dolar. Kemudian, karena PT Merapi memiliki 100% saham PT Tubagus, maka seluruh laba bersih yang tadi sudah kita hitung diakui oleh PT Merapi sebagai pendapatan investasi. Dalam metode ekuitas, pengakuan laba ini menambah nilai akun investasi di neraca PT Merapi, bukan dicatat sebagai kas masuk langsung, sehingga jurnalnya sedemikian. Kemudian juga untuk jurnal penerimaan dividen, karena PT Merapi memiliki 100% saham dari PT Tubagus, maka seluruh laba bersih PT Tubagus sebesar 158.000 dolar diakui oleh PT Merapi sebagai pendapatan investasi. Dalam metode ekuitas, pengakuan laba ini menambah nilai akun investasi di neraca PT Merapi, bukan dicatat sebagai kas langsung. Nah, ini dia. Nah, setelah kedua jurnal ini dibuat, hal yang perlu dilakukan adalah memverifikasi saldo akhir akun investasi untuk memastikan pencatatan sudah benar dan konsisten dengan prinsip metode ekuitas. Sehingga saldo akhir investasi dengan metode ekuitas itu penjumlahan dari saldo awal, kemudian ditambah bagian laba diakui. Di sini untuk saldo awal 450.000 dolar, sedangkan untuk bagian laba diakui adalah laba bersih dikurang dengan penerimaan dividen dari itu bagus. Nah, di sini menghasilkan 603.000. Nah, sedangkan untuk metode biaya sendiri berbeda dengan metode ekuitas. Dalam metode biaya,
PT Merapi tidak mengakui laba dari PT Tubagus secara langsung. Nilai investasi tetap dicatat sebesar harga perolehan awal, yaitu sebesar $450 dan tidak berubah sepanjang tahun. Pendapatan hanya diakui pada saat dividen benar-benar diterima secara tunai, sehingga kinerja anak perusahaan tidak tercermin dalam nilai investasi itu. Satu-satunya jurnal yang dibuat adalah saat PT Tubagus membagikan dividen. Dividen yang dicatat langsung sebagai pendapat dividen, bukan sebagai pengurang investasi seperti pada metode ekuitas. Sehingga jurnalnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke jurnal eliminasi dan rekonsiliasi dengan menggunakan metode ekuitas. Berbeda dengan metode ekuitas, dalam metode biaya, PT Merapi tidak mengakui laba PT Tubagus secara langsung seperti yang tadi kita sampaikan. Nilai investasi tetap dicatat sebagai harga perolehan awal sebesar 450.000 dan tidak berubah sepanjang tahun. Akun investasi pada PT Tubagus di buku PT Merapi dan akun ekuitas, yaitu saham biasa ditambah laba ditahan di buku PT Tubagus, mewakili hal yang sama dari dua sisi yang berbeda. Keduanya harus saling dihapuskan agar tidak muncul ganda dalam neraca konsolidasi. Nilai dieliminasi adalah ekuitas PT Tubagus pada tanggal akuisisi. Nilai common stock yaitu sebesar $270 dan retained earnings 250.000 diambil dari trial balance akhir tahun 2021. Nah, menghasilkan jurnal seperti ini. Kemudian PT Merapi telah mengakui income from Tubagus sebesar $34.000 di laporan labanya. Sementara PT Tubagus telah mencatat dividen yang dibagikan sebesar 5.000. Kedua akun ini harus dieliminasi karena merupakan transaksi internal antar perusahaan dalam satu grup yang tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi, sehingga menghasilkan jurnal seperti ini. Baik, demikian untuk jawaban soal nomor 2. Untuk soal penjelasan jawaban nomor 3 eh, di video berikutnya, Ibu. Mohon izin.